Negara yang berutang tapi rakyat yang harus bayar. Lucu ya, tapi begitulah hidup di negeri ini. Dulu saya kira utang negara itu urusan pejabat-pejabat di Jakarta sana. Saya yang di kampung menanam pala, menanam singkong, mengurus kebun, rasanya tidak akan kena dampaknya. Tapi makin kesini makin terasa. Harga pupuk naik, minyak goreng naik, beras naik, tapi harga hasil kebun malah turun. Kita kerja dari pagi sampai sore, perlu sudah habis, tapi hasilnya belum tentu cukup buat besok. Katanya utang negara itu buat pembangunan, tapi kalau dilihat di desa, yang paling sering dibangun itu cuma janji. Jalan rusak masih begitu, listrik kadang nyala kadang tidak, pupuk subsidi katanya ada tapi entah di mana. Terkadang saya mikir kalau negara punya utang, kenapa yang paling capek adalah rakyat kecil? Kalau pejabat korupsi, kenapa yang harus hemat kita? Coba lihat, kalau petani telat bayar pajak langsung kena denda, tapi kalau pejabat mengambil uang negara, malah bisa tersenyum di depan kamera. Ada yang bilang itu salah prosedur, bukan korupsi. Kita di sini yang hidup dari tanah, dari keringat sendiri, justru yang paling berat rasanya. Pernah waktu itu saya mau beli pupuk, harganya hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Penjual bilang ya karena subsidi dikurangi, negara banyak utang. Ya saya cuma bisa ketawa kecil. Kita tidak pernah ikut meminjam uang itu tapi harus ikut menanggung akibatnya. Terkadang hidup di kampung itu sederhana tapi yang bikin rumit itu kebijakan yang dibuat tanpa mikir rakyat kecil. Tapi saya juga tidak mau cuma mengeluh karena saya percaya kalau rakyat terus diam, keadaan tidak akan berubah. Perubahan itu mulai dari kesadaran, dari kita mengerti kenapa hidup makin mahal, kenapa pupuk susah, kenapa harga pala tidak sebanding sama capeknya. Kalau kita tahu sumber masalahnya, kita bisa lebih bijak. Kita bisa ajarkan anak-anak buat tidak mau hidup curang, buat jujur, kerja dari keringat sendiri. Karena kalau generasi baru tetap bersih, mungkin nanti pejabat pun malu kalau mau korupsi. Saya percaya negeri ini masih bisa baik, asal rakyat kecil kayak kita tidak menyerah. Jadi kalau kamu di rumah merasa hidupmu makin berat, jangan langsung salahin nasib. Terkadang bukan karena kita malas, tapi karena kita lagi bantu negara bayar kesalahan orang lain. Tapi tetaplah bekerja, tetaplah jujur, tetaplah tanam harapan di tanahmu sendiri, karena dari tanah desa ini sebenarnya masa depan negeri ini tumbuh. Tumbuh itu tidak selalu cepat, kadang pelan, tapi pasti. Seperti pohon pala di kebun ini, bertahun-tahun baru berbuah. Tapi kalau sudah, hasilnya bisa untuk hidup satu keluarga. Begitu juga dengan negeri ini. Mungkin kita tidak bisa lihat hasilnya sekarang, tapi kalau yang tumbuh dari tanah ini orang-orang jujur, pekerja keras, yang tidak gampang menyerah, suatu hari nanti negeri ini bakal panen juga. Dan waktu hari itu tiba, semoga yang menikmati hasilnya bukan cuma mereka yang duduk di atas, tapi juga kita, rakyat kecil yang tetap percaya bahwa hidup sederhana dan jujur masih jalan yang benar.